Ya, ini pertanyaan yang menarik yang sering diajukan ditanya oleh teman-teman. Saya bilang pada saat itu saya dari keluarga yang susah, umur 14 sudah mulai kerja dengan orang, lulus SMA tidak ada uang untuk masuk university, sehingga kita apply di mana, di bank dimanapun tidak diterima. Akhirnya dengan bekalnya SMA saya harus mengisi perut, kita harus bekerja. Ya, dengan demikian saya sambil bekerja umur 14 sampai 18, selesai SMA tidak ada yang terima. Saya umur 20 mulai usaha sendiri. Lalu saya lanjutkan umur 32 saya masuk universitas, saya selesai umur 36 dapat S1 di bidang manajemen. Kemudian saya keep going on. Pada saat saya umur 65, saya sudah ikut workshop luar dan dalam negeri, sudah 61 workshop. 65? Umur 45? Umur 35, saya sudah selesaikan berbagai workshop. Sorry, kira-kira udah umur 70 sekarang. 61 workshop. Terakhir saya ambil tahun 2007, saya merasa masih tidak cukup, saya daftar di Harvard Business School. 3 tahun punya program, intensif program. Jadi bukan melalui mail atau gimana, saya harus ke sana. Sehingga tahun ini baru selesai. Semakin belajar kita semakin berkurang. Merasa berkurang ilmu yang kita ada. Ya. Jadi pada saat itu it was not started with the dream that jadi entrepreneur enak dan bisa kaya dan bisa punya power, tetapi memang lifeline membimbing Anda ke arah sana gitu Pak ya. Jadi itu satu hal yang bukan choices, tapi memang dibawa oleh lifeline ke sana dan Anda menjadi entrepreneur. Tapi saya kira dalam perjalanannya mungkin juga karena Pak Saripin you doing well in your business, mungkin ada juga orang yang bilang Pak you work for me aja, mungkin di perusahaan saya bisa lebih besar. Ya perusahaannya masih kecil lah, lupain aja lah, you work for me, gaji lebih besar. Ada kesempatan seperti itu nggak? Pernah ditawarkan, tetapi saya melihat tidak tertantang dan tidak segampang itu saya melepaskan perusahaan yang saya bina, karena dengan karyawan hampir 300 orang saya merasa ada tanggung jawab, moral obligation yang harus saya lakukan. Nah jadi sekarang setelah you go this process Pak ya, and then kita mendiskusikan ini dan saya sudah memberikan artikel ini kepada Anda sebelumnya sehingga Anda bisa try to see yourself, soul searching, sebenarnya saya yang di mana gitu ya. Karena dalam artikel ini kita lihat ya, kalau kita ingin control yang company yang complete dan close financial gainnya close to potential, itu hanya exceptions. Dikatakan hanya misalnya Bill Gates, beberapa pengusaha-pengusaha yang sukses itu yang bisa masuk ke sini ya. Tetapi memang kebanyakan entrepreneurs itu dikatakan overestimate themselves. Kalau ditanya selalu bilang saya mau dua-duanya gitu ya. Tetapi kebanyakan tidak bisa mendapat dua-duanya. Dan mungkin the next question-nya kalau itu tidak bisa dapat dua-duanya, mana yang lebih Anda pentingkan? Apakah Anda lebih mementingkan financial gain dengan Anda bisa reach, atau Anda lebih mementingkan power karena Anda senang jadi entrepreneur, bisa memerintah orang, bisa jadi lead of the company, tapi Anda forgo potential gain of the company. Karena kalau Anda kekepin company Anda sendiri, for sure bahwa sebenarnya you juga membatasi orang lain untuk contribute for the better of your company ya. Tapi kalau Anda mau buka kesempatan untuk orang lain masuk dan take control of your company atau invest in your company, itu berarti company Anda akan have the potential to grow as big as possible, tetapi juga Anda punya potensial yang sangat mungkin terjadi, dan menurut research ini pasti akan terjadi, Anda digeser sebagai CEO karena somebody else must be more capable than you to lead the company ya. Karena kita harus menyadari kita juga punya keterbatasan ya. Nah, jadi ini yang harus jadi pilihan. Kalau Anda tidak mau pilih dua-duanya, ya berarti Anda failure lah gitu ya. Itu Anda tidak dapat uangnya, tidak dapat powernya, ya failure, perusahaannya bangkrut. Nah, ini adalah tantangan buat founders untuk berpikir lagi mana yang sebenarnya yang penting buat
buat dirinya. Tiap orang mungkin beda, ya. Tapi kita harus break dulu Pak Saripin untuk kita masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat yang ingin berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar ataupun tanggapan terhadap program ini maupun topik yang kita bicarakan hari ini. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Apabila semen dituang ke dalam kerangka, maka ia akan berbentuk dan dapat menjadi bangunan. Tetapi, apabila semen dituang tanpa kerangka, maka ia akan hanya menjadi setumpuk semen tak berguna. Perbincangan yang berguna hanya apabila mempunyai kerangka referensi intelektual yang berkualitas. Saya, Dr. Bayu Prawidahi, saksikan CEO Difference bersama Intellectual Business Community. CEO Difference, referensi intelektual bagi Anda, para business leaders. Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi menarik kita, yaitu the founder's dilemma. Ya, apa yang kita harus pilih ya sebagai founder, karena seringkali kita punya cita-cita jadi founder, jadi entrepreneur, kita inginkan kesempatan untuk mendapat uang banyak, sekaligus kita ingin self-actualizations, tetapi self-actualization means that kita have to be in control. Kalau enggak, kita nggak bisa self-actualizations, ya. Karena kalau salah satu self-actualizations adalah we want other people to listen to us, ya, to do what we direct them that we believe it's right, gitu ya. Jadi kita merasa kita yang paling tahu, kita melit employee kita untuk doing something yang menurut kita yang terbaik. That's a kind of self-actualization yang memerlukan power untuk to do that. Nah, kembali kita masih berdiskusi dengan Pak Saripin Taidi. Pak Saripin ini adalah founder dari Probesco, ya, dan beliau adalah Entrepreneur of the Year. Beliau juga baru menyelesaikan pendidikan di Harvard, berarti beliau ini orang yang luar biasa, ya. Pak Saripin, so after you did the soul searching, kalau kita masuk ke dalam framework ini, Anda yang di mana, Pak? Dalam konteks ini, Ya. saya mengambil satu kesimpulan. Hidup ini kan trade-off. Ya. Jadi selalu satu trade-off nggak bisa kita dapatkan, saya mau dua-duanya punya weight yang sama. Nah, kalau untuk memilih, at the end, kalau kita ambil yang paling ujung, saya akan memilih menjadi rich. Kenapa? Dan ini human nature. Menurut pendapat saya pada artikel ini, misalnya tadi saya katakan bahwa kita mulai berbisnis, dari awal, dari zero, kita start, kita masih tidak mengerti. Yang penting isi perut, kita bisa dapat duit, apalagi dari kalangan yang sangat sederhana. Artinya miskin, tidak ada duit, usahakan dapat duit. Sebenarnya dalam proses perkembangan perusahaan itu, dengan sendirinya power itu sudah tercipta. Sudah pasti. Walaupun kita masih belum pikir ke situ. Pada saat satu karyawan, dua karyawan, sampai ratusan, kita nggak sadar bahwa, hi, we have the power now. Ya, duit kita ada ini, tetapi tergantung founder tersebut. Kalau dia mau berkembang lagi, dia harus pikirkan bagaimana cara berkembang. Apakah mengundang venture capital masuk atau IPO company ini, atau keep learning. Misalnya seperti saya keep learning, saya sadar, kayaknya kalau andalkan saya sendiri sudah nggak cukup. Saya hanya bulldozer, bisa membuka jalan. Kalau mau lebih besar lagi, kita perlu ada capital masuk. Nah, at the junction, pada saat itu kita harus memilih. Kita nggak bisa dua lagi. Kita sekarang ada power dan ada duit. Kalau kita mau tetap keep itu, oke, happy dengan karyawan 300 orang. Setiap tahun sales increase 10%, we are happy. Tetapi dengan semangat saya keep learning, sehingga saya lihat, di luar sana Indonesia